lagi kita akan langsung bergabung dengan partner saya, Dr. Agus Zainul Fitri, yang akan membawakan materinya. Pak Agus Zainul Fitri, time and place yours. Kita beri applause kepada Dr. Agus Zainul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Excellency Pak Rektor, Vice Rektor 1, Vice Rektor 3, respectable to all of speaker, wabil khusus Gus Nadir Hussein dan Pak Asep Iqbal PhD. Di sesi terakhir itu berat memang, karena yang tadi adalah para gong-gongnya. Jadi kalau saya terakhir itu hanya kenceleng gitu ya, kenceleng. Nyun sewu Gus, izin Gus. Saya ingin sedikit memaparkan tentang materi saya tentang quadruple helix approach in higher education and its complexity towards society 5.0. Saya berangkat dari satu pernyataan yang menurut saya luar biasa dari hasil risetnya Milton Friedman. Dia mengatakan bahwa the business of business is business. Jadi bisnisnya bisnis itu ya bisnis. Jadi kalau Pak Asep menyampaikan bahwa disruptions itu sangat mempengaruhi pergeseran dunia pendidikan kita, memang disrupsi atau era sekarang itu dengan 3 ciri. Cirinya 3S. Yang pertama adalah speed, kecepatan. Yang kedua adalah surprise. Yang ketiga adalah sudden shift. Ada pergeseran paradigma yang suka tidak suka hari ini kita alami. Dampaknya bahwa university teknologi meningkat untuk menuju commercialization, jadi komersialisasi lembaga pendidikan. Suka tidak suka kita melihat hari ini, dan kampus 1 Tulungagung, UIN 1 Tulungagung menurut saya adalah kampus yang masih bertahan untuk menjadi lembaga pendidikan yang masih sangat memperdulikan terkait dengan itu. Yang kalau tadi disampaikan, bagaimana pendidikan di barat sudah mulai sangat mahal, kemudian kita tahu di perguruan tinggi yang di Indonesia, tadi guyonan sama Gus Nadir ketika di ruang Pak Rektor, bahwa di kampus di Indonesia itu ada 3 kampus yang membingungkan kata beliau. Ada UI, ada UII gitu ya, atau UII, atau ada yang I-nya 3, UII gitu. Kalau kita lihat secara kasat mata, coba kita lihat berapa kemudian biaya yang harus dihabiskan dari 3 kampus itu, tentu dengan keunggulan, excellency, dan distingsi yang berbeda-beda. Tetapi saya ingin mengatakan begini, hasil riset yang lain menunjukkan bahwa ada transaction between corporate and government ternyata. Ada transaksi antara perguruan tinggi dan pemerintah. Nah ini yang kemudian saya ingin menghadirkan yang saya sebut sebagai quadruple helix space, jadi linking knowledge and innovation between government, academic, industry, and society. Karena saya pembicara yang terakhir, saya ingin menghadirkan satu best practices, contoh praktek terbaik di mana yang sudah menggambarkan model quadruple helix in education. Saya kasih contoh, misalnya di satu industri, mohon maaf, saya ambil contoh, ada industri di Bandung, yaitu fashion small medium enterprise. Ini saya ingin menggambarkan, nanti kita petakan UIN 1 posisinya di mana. Saya sebut saja perguruan tinggi namanya ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu sebagai objek pertama, sebagai university. Jadi singkatan quadruple itu ada 3, saya buat ringkasannya itu, supaya gampang saya sebut GUCI. GUCI, G-nya itu government, U-nya university, C-nya adalah community, I-nya adalah industry. Nah,
karena Gucci merek tas ya, atau merek apalah yang keren itu. Nah, universitinya adalah ITB. Nah, fungsinya ITB itu adalah memproduksi sebagai pusat research. Lalu yang kedua, Gucci, G-nya government-nya adalah UMKM yang ada di Bandung. Kemudian kalau saya pakai akronim Gucci berarti government dulu, Universitas ITB, kemudian C-nya, community-nya itu adalah komunitas hijaber Bandung. Komunitas hijaber Bandung itu menjadi community, kemudian yang terakhir I adalah industri. Industrinya di sini adalah salah satu industri yang namanya Brodo, footwear yang ada di Bandung. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika 4 aspek atau komponen itu bekerja sama, kita tahu bahwa Bandung itu menjadi Prof. Van of Java ya, Paris Van Java, disebut sebagai Paris Van Java. Dan salah satu pusat fashion yang ada di Indonesia saya kira Bandung selain Jakarta. Nampaknya kemudian dari model yang seperti ini yang mereka hasilkan apa? Kata mereka hasil riset dan ini obstacle-nya atau hambatan-hambatannya. Yang pertama bahwa entrepreneurial trade itu bisa di-assist Nah, saya coba mengajak kita berpikir. Sekarang UIN 1 punya 4 fakultas. Ada Fakultas Usuluddin. Pertanyaan saya begini. Karena kita punya potensi yang cukup tinggi yaitu critical mass of research resource, tetapi underutilized potential in university. Kita punya potensi yang cukup banyak. Pertanyaannya, berapa banyak SDM kita yang dipakai oleh government untuk mengambil keputusan berdasarkan research? Kita ada Fakultas Syariah. Berapa banyak government di Tulungagung yang menggunakan produk-produk hasil riset yang ada di university? Dinas Pendidikan, pertanyaannya, berapa banyak hasil riset Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan yang berbasis riset yang dipakai untuk mereka mengambil keputusan? Ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada disparitas, masih ada gap antara university dan government. Nah, kalau kita bicara tentang quadruple, mestinya mereka saling menopang antara government, university, kemudian industry, and society. Nah, ini yang saya kira ketika saya baca riset yang ada di Bandung, kenapa kemudian produksi fashion bisa sangat kuat di Bandung, itu karena ternyata mereka melibatkan universitas sebagai peneliti, research. Lalu kebijakan-kebijakan yang mereka pusing untuk mengambil dalam konteks regulasi, mereka diputuskan melalui government. Kemudian society itu sebagai user, mereka pengguna. Misalkan saya tidak mau model hijab yang seperti ini, maka mereka sebagai user yang kemudian memberikan komplain ketika kemudian ada. Nah, ini yang saya kira perlu kita perhatikan di dunia pendidikan. Apakah mahasiswa hari ini sebagai customer itu ditanya betul? Apakah masyarakat sebagai customer atau pengguna bahkan user dari lulusan-lulusan kita ditanya? Apakah lulusan dari UIN Tulungagung sudah appropriate atau useful, beneficial, and so on. Saya kira menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk memahami bagaimana quadruple helix in education itu berjalan. Nah, berikutnya, saya tidak usah panjang-panjang, beberapa menit lagi. Lalu, apa peran daripada perguruan tinggi? Tolong langsung ke slide yang ke-10 saja, jumping. Oke, lah ini aja. Apa kemudian peran higher education towards society 5.0? Kita tahu bahwa Anda atau mahasiswa itu tadi Gus Nadir menyampaikan Anda posisinya sebagai objek atau sebagai subjek. Mohon maaf, kalau perspektif teori pendidikan yang kita pelajari dulu, itu Anda diposisikan sebagai subjek.
sebagai subjek. Tapi kalau dalam perspektif ilmu manajemen, maka Anda dipandang sebagai objek. Nah, tinggal sekarang kita memandang Anda dari segi humankind atau dari segi sebagai barang atau produk yang ingin diproduce. Nah, saya kira ini kacamata yang harus berbeda. Dulu kan kita era-era tahun 2000-an itu kuat sekali bacaan kita tentang pendidikan, tentang kiri, tentang humanisasi pendidikan, Paul Freire dan sebagainya. Tapi dalam konteks kekinian saya kira ini bagian dari disrupsi, suka tidak suka bahwa komersialisasi pendidikan semakin menguat. Maka preparing student and community to face their future career itu sangat penting. Mereka mau menjadi apa? Nah, ini juga yang kemudian dari analisis pendekatan quadruple ini, bagaimana kemudian membuat jurusan-jurusan yang tidak terlalu komersial ini menjadi diminati oleh mahasiswa. Misalnya ya fakultas-fakultas yang karirnya barangkali menjadi apa itu menjadi agak sulit dijelaskan. Walaupun di akreditasi Gus Nadir itu biasanya sering ditanya. Kalau jurusan manajemen mungkin jelas Gus. Tapi ketika jurusan akidah filsafat, what do you want to be? Itu agak sulit menjawab mau menjadi apa misalnya. Atau jurusan-jurusan pemikiran dan sebagainya. Saya kira ini menjadi penting untuk menghadirkan government, society, and also industry. Nah, kemudian yang kedua, new job di era perubahan ini. Saya kira Industrial Revolution era change the dynamic of the education system to adjust the student to aim for job that have not been created. Jadi di era sekarang kita membayangkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita 10 tahun yang akan datang akan bekerja dan pekerjaannya belum terbayangkan hari ini dengan pekerjaan mereka. Taruhlah tadi yang disampaikan oleh Pak Asep itu sudah terjadi 5-10 tahun yang lalu. Grab, kemudian Gojek dan sebagainya. Kita tahu bahwa 10 tahun yang akan datang akan ada pekerjaan-pekerjaan yang belum ada hari ini dan belum dirumuskan bahkan oleh prodi, bahkan oleh jurusan, Anda menjadi apa dan kemudian seperti apa profilingnya. Dan yang terakhir, saya kira the change yang suka tidak suka menjadi satu ketidakpastian, uncertainty. Jadi perubahan yang ada di masa yang akan datang yang hari ini dipotret oleh para pakar dan oleh ahli di bidang disrupsi, termasuk kalau saya baca bukunya Renat Kasali sebagai salah satu tokoh paling getol untuk menulis tentang disrupsi. Dan salah satu ciri dari disrupsi adalah uncertainty, yaitu ketidakpastian. Dan kita hidup hari ini di era ketidakpastian. Maka saya menyarankan atau memberikan satu motivasi kepada mahasiswa bahwa Anda jangan terlalu bangga dengan gelar di era yang akan datang, tapi Anda harus skillful. Anda kuatkan diri Anda dengan kompetensi, dengan keterampilan, baik itu hard skill maupun soft skill, karena itulah yang akan menentukan kemampuan Anda untuk berkompetisi di masa yang akan datang. Gelar saya kira tidak terlalu berpengaruh lagi di masa yang akan datang. Jadi lebih kepada bagaimana Anda merespon tantangan zaman dan kemampuan untuk menjadi bagian dari era society 5.0. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Demikian Mas Dimas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Zainul Fitri.